Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du, kita masuk ke pembahasan hadis yang pertama ya dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awalu, ini ialah hadis yang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hafs ini kunyah ya dari sahabat Umar, Sayyidina Umar. Qala, berkata siapa Sayyidina Umar, itu saya mendengar Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, yaqulu, berkata siapa Rasul. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar biasanya ada Rasulullah Ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, ya, ada tambahan ali ya. Alih ya, ada tambahan alih. Yaqulu, berkata siapa Rasul, innamal a'malu, sesungguhnya ya, setiap perbuatan, amal-amal perbuatan itu biniat, ialah tergantung dengan niatnya. Wa inna likulli imri'in, dan hanya saja setiap orang, adapun sesuatu, nawa, yang berniat, siapa, kullu mri'in, setiap aman. Jadi segala sesuatu itu perbuatan ya, segala perbuatan tergantung niatnya. Dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman, maka adapun orang, kanat yang ada siapa, kanat yang ada, hijratuhu, apa hijrahnya eman ini, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu, maka adapun hijrahnya orang tersebut, ilallahi wa rasulihi, ialah menuju Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kalau dari hadis asbabul wurud hadis ini, hijrah dari Makkah ke Madinah karena ikut perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat pahala tersebut. Ya, dia mendapat apa yang dia kehendaki, apa yang dia tuju. Ya. Kalau dia ikhlas, mendapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Jadi niat itu penting sekali ya. Ketika hijrah, ketika melakukan sesuatu, ya, niatnya apa dulu? Kalau niatnya memang baik, hasilnya juga baik. Gitu. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, hasilnya Allah juga akan menerima keikhlasan tersebut. Waman kanat hijratu, waman, adapun orang kanat yang ada hijratu, apa hijrahnya seorang itu le dunia, karena alasan dunia atau kepentingan dunia ya, subuha, maka orang tersebut akan mendapatkan hak kepada dunianya. Jadi kalau memang dia hijrah itu alasannya untuk duniawi ya, mencari kekayaan atau mendapatkan sesuatu pangkat jabatan, dia akan dapat juga, karena apa yang dia niati itu yang dia dapat, seperti itu. Amin meratin, atau karena alasan perempuan, jadi mau hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah ya, itu karena alasan perempuan, yungkiuha, maka orang tersebut bisa menikahi perempuan tersebut. Jadi memang hijrah itu atau segala perbuatan tergantung amalnya. Segala perbuatan itu tergantung niatnya ya. Kalau niatnya benar, hasilnya juga benar. Niatnya apa, hasilnya juga itu yang dia dapat. Kalau niatnya karena Allah, Allah juga akan membalasnya dengan keikhlasan orang tersebut. Kalau karena dunia,
ya dia juga akan dapat dunianya gitu. Kalau karena hijrahnya karena perempuan, dia juga akan dapat perempuan. Artinya hijrah itu memang sangat bergantung ke niatnya, sehingga apa yang dia niatkan, dia tujukan di awal itu akan dia dapat sesuai apa yang dia niatkan. Hijratuhu, maka adapun hijrahnya seseorang ilama terhadap sesuatu, hajaro ialah sesuatu, hajaro ialah apa yang dia hijrahi ilahi kepada emak. Jadi hijrahnya seseorang itu memang apa yang sesuai apa yang dia niati gitu. Kalau hijrahnya karena Allah, dia dapat pahala ikhlas dari Allah dan kemuliaan dari Allah. Kalau dia hijrahnya karena dunia, karena kekayaan, karena pangkat, jabatan, ya dapat itu. Kalau dia ada hijrahnya karena ada alasan pemempuan, ya saya kesana mau nikahi perempuan ya. Seperti yang terjadi di kasus ini. Salah satu sebab buruknya kan Ummul Qais ya, seorang lelaki dari Madinah, dari Makkah hijrah ke Madinah karena ingin menikahi Ummul Qais. Ya dia dapat. Makanya niat itu sangat krusial ya, sangat penting sekali karena apa yang dia niati itu yang dia dapat nantinya. Seperti itu. Rawahu, meriwayatkan kepada di sini Imam al-Muhaddisin, dua imam hadis ya. Ini Amirul Mukminin hadis ya. Siapa? Abu Abdullah, Abu Abdillah ya. Abu Abdullah ini kunyahnya Imam Bukhari ya. Muhammad bin Ismail. Nah, ini yang Muhammad bin Ismail itu nama asli Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirati bin Bardazbah. Nah, ini kalau udah Bardazbah ini nama-nama Persia ya. Karena beliau ya, kalau sekarang Al-Bukhari ya. Ini nisbat ya. Jadi Bukhari itu nama kota ya, Bukhara, Samarkand, Uzbekistan kalau sekarang ya. Ini nisbat, ya nisbat Al-Bukhari. Jadi yang meriwayatkan dua hadis ini adalah dua imam ya. Dua imam hadis itu, satu Imam Bukhari, yang kedua Abul Husaini Muslim ibnul Hajjaj ya. Yang kedua Imam Muslim ya, Ibnu Hajjaj, Muslim bin Hajjaj. Ya, kunyahnya Abul Husain. Kalau Imam Bukhari itu pengarang Sahih Bukhari yang terkenal itu ya. Imam Muslim juga sama, pengarang Sahih Muslim yang sangat kita kenal ya, yang disebut dengan Sahihain, dua kitab hadis yang merupakan kumpulan hadis-hadis sahih. Bin Muslim bil Muslimi al-Qushairiyu an-Naisaburiyu. Nah, ini nisbat semua ya, Qushairi, Naisaburi. Qushairi ini kemungkinan nama, saya nggak tahu nisbatnya kemana, cuman ini biasanya nih kalau nisbat pertama itu ke kakek buyut ya. An-Naisaburi. Nisabur itu semacam kota Naisabur yang sekarang di Iran masuknya mungkin ya, masuk daerah Iran. Nah, Qushairi ini biasanya nama nisbat ke kakeknya ya. Syafi'i itu nih nisbat ke kakeknya juga, kakek buyutnya. Syafi'i, kalau Imam Nawawi ini Al-Hizami ya. Hizami itu ke kakek buyutnya juga. Ya, nisbat-nisbat ini kadang kita nggak boleh salah ya. Nanti kalian nisbatnya beda, orangnya beda. Ya, kalau sekarang Imam Muslim tuh Qushairi la'ala shawab ya. Itu nisbat ke kakek buyutnya. An-Naisaburi ini nisbat ke Nisabur, kota kelahirannya ya. Daerah Iran kalau sekarang. Fi sahihima, di dalam sahih keduanya. Jadi hadis ini ada di sahih Muslim, ada di sahih Bukhari ya. Alladaini huma, yang adapun kedua kitab sahihain ini, asahul kutubi ialah asahul kutubil musanafati, ialah dua kitab yang paling sahih ya dari kitab-kitab hadis musanafat atau yang lainnya ya, kitab-kitab hadis yang tersusun ya, kitab hadis yang lainnya.
Jadi memang kitab hadis kan banyak ya. Ada Sahih Bukhari, ada Sunan, ada Mustadrak kayak gitu-gitu. Tipikal hadisnya beda. Jadi semua kitab hadis itu yang paling sahih ya di kitab Bukhari Muslim ya. Sesuai dengan standarnya masing-masing. Nah, yang paling sahih itu Sahih Bukhari dengan syarat-syaratnya gitu ya. Nanti itu pembahasan panjang tentang perbedaan Sahih Bukhari dari segi syarat dan ahwal rijalnya nanti di kitab mustalah insyaallah ya. Kita bahas nanti. Kalau sekarang pengenalan aja. Wahwa adapun hadis amalul biniyat ini ahadul ahadisi salah satu dari beberapa hadis alati alaiha yang ialah atas hadis-hadis tersebut madarul islami adapun poros ya. Poros Islam. Jadi pondasi atau poros ya. Bangunan-bangunan Islam itu salah satunya terletak pada hadis ini. Qala al-Imamu Ahmadu berkata si Imam Ahmad Asy-Syafi'i dan Imam Syafi'i rahimahullah yadkhulu masuk fi hadisil a'mali biniyati di dalam hadis a'malul biniyat ini sulusul ilmi apa sepertiga ilmu. Nah, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i hadis a'mal biniyat ini mencakup 1/3 ilmu ya. Sepertiga ilmu itu masuk ke hadis ini. Qalahu al-Baihaqi wa ghairuhu. Qalahu mengatakan kepada pendapat tersebut juga al-Baihaqi siapa Imam al-Baihaqi ya. Wa ghairuhu dan selain Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini mencakup sepertiga ilmu. Wasababu zalika, alasannya nih. Wasababu zalika dan adapun sebab dikatakan hadis ini mencakup sepertiga ilmu anna kasbal abdi sungguhnya perbuatan seorang hamba yaitu yakunu ada apa kasbul abdi ini biqalbihi ialah dengan menggunakan hatinya abad wa lisanihi dan lisannya abad wa jawarihi dan anggota badannya abad. Jadi amal itu kan ada 3 kategori ya. Amal hati, amal lisan, amal perbuatan langsung pakai anggota badan. Nah, niat itu masuk kategori qalb ya, amal hati. Makanya niat ini mencakup sepertiga dari ilmu. Jadi kalau dalam rukun sholat sepertinya ada niat, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, niat ini kan sepertiga dia. Mencakup sepertiga dari keabsahan sebuah sholat, sebuah pekerjaan. Nah, wa niat itu sementara ada niat ahadul aqsamis salisati ialah satu dari 3 bagian tersebut. Ya. Pantaslah kalau niat hadis dalam innamal a'malu binniyat ini mencakup 1/3. Karena seluruh perbuatan seorang hamba itu ada 3 aspek, hati, lisan, anggota badan. Berarti kan ketika niat mewakili hati maka dia merupakan sepertiga dari aspek amal seseorang seperti itu. Waruya dan diriwayatkan Anis Syafi'i dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu sungguhnya Imam Syafi'i qala berkata siapa Imam Syafi'i yadkhulu masuk hadzal hadisu apa hadis ini fi sab'ina baban di dalam 70 baban babnya tamyiz ya apa nih babe minal fikih dari masalah fikih. Jadi Imam Syafi'i berkata bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini mencakup 70 bab fikih. Luar biasa ya. Wa qala jama'atun minal ulama dan berkata jama'atun siapa sekelompok ya minal ulama dari para ulama hadzal hadisu adapun hadis ini innamal a'malu binniyat ini
sulusul islami, sepertiga dari Islam. Ya sama ya, sulusul ilm, sulusul Islam. Sama. Jadi sepertiga dari ajaran Islam itu isinya niat. Mau sholat niat, mau puasa niat, mau haji niat. Jadi segitu penting ya ini hadisnya dalam aspek agama Islam. Makanya sangat diperhatikan sekali ya tentang niat. Karena niat mempengaruhi hasil. Apa yang dia niatkan itu yang dia dapat. Itu. Ya. Kalau ini udah niatnya jelek ya dapatnya juga jelek. Niatnya bagus dapatnya bagus. Niatnya ikhlas dapat ikhlas. Niatnya riya ya dapatnya riya. Seperti itu. Wastahabbal ulama'u, dan menganjurkan. Ulama siapa ulama? Astahabba itu kalau arti syariat bisa mustahab ya, sunnah ya. Kalau kita artikan wastahabbal ulama'u, dan menyunahkan, menganjurkan ya. Mensunahkan al ulama, siapa ulama, antus taftaha, supaya dibuka ya. Al musannafatu, apa, karangan-karangan hadis, kitab atau hadis yang lain, kitab hadis atau kitab-kitab yang lain, dibuka apa, bihadzal hadisi, dengan membuka bihadzal hadisi, dengan ini, dengan hadis ini. Jadi ulama menyunahkan kalau membuat sebuah karangan kitab atau kitab hadis atau kitab apapun, dibuka dengan hadis ini. Gitu. Wa mimman, dan ialah termasuk orang ya. Ibtada, yang memulai, siapa man, bihi, dengan anjuran ulama tersebut, artinya membuka kitab, mengawali kitab ya, dengan menggunakan hadis ini, fi awal kitabihi, di awal kitabnya orang tersebut, al-imamu Abu Abdillahi al-Bukhariyu. Adapun Imam Abu Abdillah al-Bukhari. Jadi salah satu orang yang pertama memprakarsai atau pionir ya dari penggunaan hadis ini untuk ditaruh di awal kitabnya, itu Imam Bukhari. Wa qala Abdurrahman ibn Mahdi, wa qala Abdurrahman ibn Mahdi, dan berkata siapa Imam Abdurrahman bin Mahdi, yang bagi selayaknya, seyogianya, likuliman, kepada setiap orang, sonafa, yang coba menyusun, siapa aman, kitaban, kepada sebuah kitab, yang bagi apa, ayat tadi memulai siapa aman, fihi, di dalam kitabnya, bihadza hadisi, dengan hadis ini, hadis inama amal biniat. Untuk apa? Tanbihan, untuk memperingatkan, litolibin, kepada para pencari ilmu ya, talibul ilm, ala tashihi niat, untuk memperbaiki niatnya. Jadi anjuran dari Imam Abdurrahman ibn Mahdi juga mengatakan bahwa kalau seseorang mau ngarang kitab ya, diusahakan dimulai dengan menggunakan hadis ini sebagai peringatan ya, kepada penulis dan juga nanti thalibul ilminya untuk memperbaiki niat. Jadi mempelajari kitabnya bukan karena untuk cari pangkat, untuk cari jabatan, untuk cari kekayaan, tapi untuk lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah. So itu, untuk menyebarkan ajarannya Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Oke, ini anjuran tentang disunahkan ya, memulai sebuah kitab dengan menggunakan hadis amal biniyat. Juga posisi dari hadis ini seberapa penting dalam ilmu, seberapa penting dalam ajaran Islam, seberapa penting dalam amal seseorang. Sekarang tahrijnya, tahrij hadis ini kayak gimana? Nah, Imam Ibnu Daqiq Al-Id menyatakan, wa hadza, adapun hadis ini, hadisun masyhurun, ialah hadis yang masyhur, hadis masyhur ya, termasuk hadis masyhur.
Hadis masyhur itu bagian dari hadis ahad ya. Hadis masyhur itu yang riwayatnya lebih dari 2 tapi tidak nyampe derajat hadis mutawatir. Hadis masyhur binisbati ila akhirih dinisbatkan atau disandarkan kepada akhir hadis ini. Jadi secara sanad di akhirnya itu termasuk hadis masyhur ya. Gharibun wa hadza hadisun gharibun. Nah, tapi hadis ini merupakan hadis gharib. Hadis gharib itu yang riwayatnya rawinya satu di setiap tabaqahnya. Binisbati ila awalihi dinisbatkan ke awal sanadnya, ke awal hadis ini. Jadi kalau hadis innamal a'malu binniyat itu kalau dari akhir dari mukharijnya seperti dari Imam Bukhari sampai ke rawi tertentu itu hadis masyhur, tapi dari riwayat Yahya bin Sa'id Al-Ansari sampai sahabat Umar itu nanti disebut hadis gharib. Karena cuma satu yang ngeriwayatin setiap tabaqah ya. Ini saya jelasin ya. Kita coba takhrij ya hadis tersebut. Nah, ini li'annahu karena sesungguhnya hadis tersebut lam yarwihi tidak meriwayatkan kepada hadis tersebut ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar binul Khattabi kecuali sahabat Umar bin Khattab. Jadi habis ini riwayat di level tabaqah awalnya itu di sahabat cuman Umar bin Khattab aja. Enggak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu anhu. Walam yarwihi dan tidak pernah meriwayatkan kepada hadis ini an Umar dari Umar ila Alqamah tubnu Abi Waqqasin kecuali Alqamah bin Abi Waqqas. Jadi dari sahabat Umar satu riwayat ke Nabi cuma sahabat Umar doang. Dari Alqamah riwayatin ke sahabat dari Alqamah dapat riwayat dari Sayyidina Umar cuma satu. Enggak ada yang lain. Enggak ada syawahidnya. Enggak ada mutabaahnya. Walam yarwi dan tidak pernah meriwayatkan kepada tersebut an al-Alqamata dari Alqamah illa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Jadi dari Alqamah itu juga yang meriwayatin cuma satu yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Walam yamrihi dan tidak meriwayatkan kepada hadis tersebut an Muhammad bin Ibrahim dan Muhammad bin Ibrahim dari Muhammad bin Ibrahim illa Yahya bin Sa'id Al-Ansari kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi riwayat-riwayat itu dari Sayyidina Umar ke ke Alqamah ke Muhammad bin Ibrahim ke Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu cuma satu. Tabaqahnya tuh rawi di setiap tabaqahnya satu. Dari sahabat Umar ke Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi itu disebut gharib ya nanti ya. Nanti saya jelasin. Sumastara ba'da dzalika kemudian menjadi masyhur, menjadi hadis masyhur ya ba'da dzalika setelah riwayat dari Sa'id Al-Ansari ini. Jadi setelah Sa'id Al-Ansari baru banyak tuh ratusan. Farawahu kemudian meriwayatkan kepada tersebut anhu dari Sa'id Al-Ansari ini aksaru min mi'atai insanin. Jadi setelah dari Sa'id Al-Ansari ini baru meriwayatkan siapa banyak riwayat ya, lebih dari aksaru min mi'atai insanin. Lebih dari 200 manusia ya. Aksarum adapun kebanyakan mereka immatun ialah para aimatul hadis, para imam-imam ahli hadis. Jadi riwayat setelah Said Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini malah banyak ya. Ya, seperti itu. Nah, kita coba takhrij ya hadisnya, kita buka
riwayatnya seperti apa, bagan hadis tersebut, Imam Nawawi memang mencukupkan untuk tidak menyebutkan sanadnya kan, memudahkan aja, mudah menghafal ya. Nah, kita sebagai pembelajar hadis harus mencoba belajar ya. Saya juga masih belajar nih, belajar banget. Kalau ada kesalahan ya mohon dikoreksi. Kita coba ya tahrij hadisnya, riwayatnya, rawinya siapa saja, dari tobaqat mana gitu ya. Dan kedudukan rawi seperti apa. Nah, ini saya udah buat oret-oretan ya. Ini takhrijul hadis innamal a'malu binniyat ila akhirih ya an riwayat Bukhari. Saya takhrij hadisnya tentang innamal a'malu binniyat dari saya tahrir yang riwayat Imam Bukhari ya. Nah, tadi ada yang disebut hadis gharib, ada yang hadis masyhur. Ini mukhrijnya. Awal sanad dari Sayyidina Umar. Jadi pertama Sayyidina Umar kan ini dari Nabi ya, Sayyidina Umar. Ini tobaqoh awal. Tobaqoh awal tuh para sahabat ya. Ini sahabat Amirul Mukminin. Nah, setiap sahabat itu kulluha udul ya. Semua sahabat itu adil. Jadi dalam jarh wa ta'dil tidak ada jarah ya ke sahabat. Hanya paling didobit aja. Perbedaannya di situ aja. Kalau adil semua sahabat dinilai adil ya, tidak ada jarah. Nah, kedua ini dari Umar Alqamah ya, Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Nah, ini riwayatnya cuma satu nih. Umar Alqamah ke Umar itu satu. Umar ke Nabi satu. Nah, Alqamah ini sahabat ya, kibaru tabi'in ya, kalau dia tobaqat masuk tobaqat kedua ya, tobaqat tsaniyah. Sikot sahabat. Sikot sahabat. Kalau ada berarti adil dia dobit juga adil juga dobit. Sikot sahabat ya, bitaukid dengan pengulangan. Kalau sikot doang itu adil dobit. Kalau udah sikot sahabat, sikot itu lafaz ta'dilnya berarti memang benar-benar kredibilitasnya diakui ya. Dia masuk tobaqoh tsaniyah. Tobaqoh yang kedua berarti masuknya tabi'in ya, termasuk kibarut tabi'in ya. Nah, yang kedua Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nah, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini meriwayatkan dari Alqamah. Ya. Ini Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini masih tabi'in, ini siqat ya. Tobaqoh keempat. Ya, tabi'in yang junior ini ya. Siqat tabi'in termasuknya. Nah, terus Muhammad bin Ibrahim ke bawahnya itu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini melihatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini satu orang juga. Sikot sahabat. Dia posisinya Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini sikot sahabat seperti Alqamah ya. Jadi ini menurut ahli jarah ya, jarah atau ta'dil, di ta'dilnya itu sikot sahabat. Jadi sahabat sikot juga sahabat, taukid juga. Jadi kuat dia. Adil ya dobit lebih dari sikot. Lebih dari sahabat. Jadi kalau udah pengulangan taukid gini berarti levelnya udah level di atas ya. Hadis yang dia terima pasti sahih semua ini. Tobaqat khamisah. Ini masuk ke tobaqoh yang nomor 5 ya. Oh iya, saya ini tobaqat ini menurut kriteria Ibnu Hajar Asqalani dari kitab Taqribut Tahdzib ya. Nah, riwayat dari Umar bin Khattab ke Nabi 1, dari Alqamah bin Waqqas ke Ibnu Umar bin Khattab 1, dari Muhammad bin Ibrahim ke Alqamah 1, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari
Itu satu. Jadi riwayatnya cuman hadis ini diriwayatin cuman satu orang doang. Umar bin Khattab ngeriwayatkan dari Nabi. Jadi selain sahabat Umar itu nggak ada lagi orang yang ngeriwayatin hadis ini kecuali dari sahabat Umar. Abu Hurairah enggak, Siti Aisyah juga enggak, yang lain juga enggak ada yang ngeriwayatin cuman dari Umar aja. Nah, Alqomah juga sama, ngeriwayatin dari sahabat Umar. Tabiin yang lain nggak ada yang ngeriwayatin kecuali Alqomah. Muhammad Ibrahim At-Taimi juga sama. Tidak ada yang ngeriwayatin dari Alqomah kecuali ini. Satu doang. Yahya bin Sa'id Al-Ansari juga sama. Dari sini jalurnya satu. Ya. Setiap tobakoh ini kan ini Said Umar tobakoh awal, Alqomah tobakoh kedua, tapi ya masuk tobakoh 4. Yahya bin Sa'id Al-Ansari masuk tobakoh 5. Nah setiap tobakoh ini cuma ada satu rawi. Nah kalau setiap tobakoh ada satu rawi disebut hadis gorib. Ya, salah satu hadis adul ada namanya hadis gorib. Kalau hadis gorib itu hadisnya diriwayatin oleh satu orang doang dalam setiap tobakoh. Ini contohnya hadis ini malam diniyat ini. Nah setelah itu, setelah dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari baru ini terkenal. Nah, ada Sufyan bin Uyainah. Nah ini dari Sufyan bin Uyainah ada Humaid Abdullah bin Zubair. Baru dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Humaid ini. Jadi rantai sana dari Imam Bukhari sampai Sufyan bin Uyainah itu periwayatnya banyak. Kalau disebutkan di tadi menurut siapa? Imam Ibnu Daqiq itu sekitar 200 rawi lebih. Ada yang mengatakan 300 lebih rawi lebih, ada yang mengatakan 700 rawi lebih. Jadi dari sini dari Sufyan ke bawah sampai Al-Bukhari itu rantai sanadnya banyak yang ngerawayatin. Cuma dari Yahya Sa'id Al-Ansari ke atas sampai Sayyidina Umar sampai Rasul itu cuma satu orang tiap tabakohnya. Tapi kalau Sufyan ke bawah, Sufyan bin Uyainah, Al-Humaidi, Al-Bukhari ini banyak sekali riwayatnya. Luar biasa ya. Sampai Yahya bin Sa'id cuma satu orang di tiap tabakoh tuh. Tiap tingkatan level perawinya tuh. Tapi kalau dari Sufyan ke bawah itu udah banyak orang. Artinya dari Yahya Sa'id bin Al-Ansari dari Sufyan Uyainah ini meriwayatkan dari setelah Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini riwayat ke bawahnya banyak, lebih dari 200. Bahkan yang mengatakan lebih dari 300, ada yang mengatakan lebih dari 700. Banyak banget. Nah, awal sanadnya kita hitung awal sanad dari Sayyidina Umar ya, sesuai hadis apa? Sesuai dengan keterangan Ibnu Daqiq, bukan awal sanad dari Mukhoridnya ya. Awal sanad dari Rasulnya Gorib ya. Lalu akhir sanad dari sini dari orang yang ngeluarin hadisnya Imam Bukhari itu jadi hadis masyhur. Ini gambarnya seperti itu. Nah, kita cek aja Sufyan bin Uyainah ini apa? Ini salah satu tokoh dari Imam al-Muhaddisin ya. Siqah hafiz. Ya, siqah ya hafiz, faqih juga, Imamun Hujjah. Ini yang bisa dari apa namanya? Jadikan hujjah ya. Tabi'in ya, tabaqatus saminah. Ini tabaqah yang ke-8 ya. Selevel dengan Imam Malik kayaknya ini. Kalau nggak salah ya. Imam Malik. Ini tabaqah ke-8. Nah, ada catatan Imam Sufyan bin Uyainah ini sempat berubah ya hafalannya di akhir hayatnya. Dia juga terkadang modalis ya. Jadi modalis, tapi modalisnya dia hanya meriwayatkan dari rawi yang siqat, jadi aman. Terus Humaid bin Abdullah bin Az-Zubair, siqat, hafiz, faqih. Wah ini sama juga nih. Yang tabi'in juga sama.
Thiqah, hafidh, faqih. Tabaqah ke-10 ya, Tabaqah Asyarah. Imam Bukhari nih, Amirul Mukminin fi hadis, nggak usah ditanya kalau ini mah. Amirul Mukminin fi hadis ya. Kitabnya paling sahih di antara kitab hadis yang lain. Tabaqah ke 11. Di bawah Imam Bukhari ada Tabaqah ke-12, ke bawah terakhir yaitu levelnya Imam At-Tirmizi, yang imam-imam yang merupakan murid-murid Al-Bukhari juga. Contohnya ya Imam At-Tirmizi itu masuk tabaqat ke-12. Tabaqat-tabaqat ini kita masukkan sesuai kriteria dari imam hadis yang lain, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kita bisa lihat ya tahrij hadisnya. Sanad awal dari Sayyidina Umar. Ini hadis gharib. Kalau dari mulai Sufyan ke bawah sampai Al-Bukhari, mukharij hadisnya hadis masyhur. Terus kalau model ini depannya gharib, ujungnya masyhur. Keseluruhan hadisnya disebut hadis apa? Ini ada nanya gitu. Termasuk hadis gharib, tetap dimasukkan dalam kategori hadis gharib, bukan hadis masyhur. Kenapa? Karena riwayat awalnya ada satu doang rawinya di awal sanadnya dari Nabi ya. Nah, ini istilah yang dipakai untuk keseluruhan dari hadis ini. Itu disebut hadis gharib. Walaupun di ujungnya jadi masyhur, tetap secara keseluruhan itu disebut hadis gharib. Cuman kalau dari analisa sanad, nah, dari Umar bin Khattab sampai bin Sa'id itu hadis gharib. Dari Sufyan bin Uyainah sampai ke bawah itu hadis masyhur. Tapi secara keseluruhan hadis ini tetap disebut hadis gharib. Nah, istilah awal sanad, akhir sanad itu dilihat aja. Kalau Imam Ibnu Daqiq Aid mengatakan awal sanad itu dari Umar bin Khattab karena melihat dari ujung keluarnya hadis. Tapi kalau awal sanad dilihat dari mukhrijnya, orang yang mengeluarkan hadisnya, yaitu dari Al-Bukhari. Sini. Cuman istilah aja ya, jangan terlalu dipertimbangkan. Jadi pertentangkan, kita lihat dulu awal sanad dari mana. Kalau awal sanad dari mukhrij, ya ini Imam Bukhari, Humaid gini. Ujungnya Umar bin Khattab. Tapi kalau dinyatakan seperti perkataannya Ibnu Daqiq di Al-Id yang di bawah, yang di sarahnya tadi, awal sanad itu menyatakan dari awal munculnya hadis, seperti itu. Itu cuman perbedaan sudut pandang aja, nggak usah diperbanyak, nggak usah dipertentangkan seperti itu. Ya, ini takhrij sederhana dari saya ya. Saya juga nggak hafal nih. Saya bukan hafiz hadis, bukan juga pembelajar khusus hadis, cuman ya lagi belajar untuk mentakhrij hadis ya. Nah, tapi level kita ya madrasah ini muhardis ya. Nggak hafal sih. Hafal karena bisa lihat dari HP, dari kitab dari Samilah, dari mana-mana. Kalau suruh sebutin rawi satu-satu yang nggak hafal juga. Kita memang levelnya muhardis ya. Bukan muhadis, muhardis. Kalau harddisknya hilang, internetnya laptop atau HP-nya nggak nyala, ya sudah hilang hafalannya. Level kita muhardis ya. Jangan nggak masuk muhadis, jauh. Tapi kita coba berusaha sebagai orang yang belajar ilmu hadis untuk mengetahui posisi rawi, kualitas sanadnya, kualitas matanya juga. Nah, karena ini secara matan sanad sudah sahih, ya kita coba lihat rincian seperti apa, rawinya kayak gimana, seperti itu. Allah a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.